Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan. Ketemu lagi ya di channel YouTube aku, Satria Adi Mulia. Di video kali ini, aku berbagi resep ide jualan donat yang dikemas menggunakan Mika. Menggunakan resep donat ekonomis, tapi menghasilkan donat yang super lembut dan menul-menul. Cocok banget ya buat ide jualan. Langsung saja ke resep dan cara membuatnya. Masukkan 500 gram tepung terigu. Aku menggunakan 400 gram protein tinggi dan 100 gram protein sedang. Lalu tambahkan dengan 80 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 6 gram ragi instan, 2 gram bread improver. Aduk-aduk terlebih dahulu sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, lalu tambahkan dengan 1 butir telur yang ditambah dengan air super dingin, jadi berat totalnya seberat 290 gram. Boleh juga untuk airnya menggunakan es batu yang diremuk halus, supaya ketika adonannya di mixer itu nggak gampang panas. Disarankan buat teman-teman memasukkan airnya ini secara bertahap ya, supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Nah ini di mixer ya, menggunakan kecepatan nomor 2. Di mixer sampai adonannya menggumpal atau setengah kalis, kurang lebih selama 3-5 menit. Oke teman-teman, ini adonannya sudah setengah kalis ya. Matikan stand mixernya terlebih dahulu. Lalu tambahkan dengan 5 gram garam. Lalu dimixer lagi menggunakan kecepatan nomor 3. Dimixer lagi sampai tercampur rata, kurang lebih selama 2 menit. Di tahap ini, jika dirasa adonannya kurang air, bisa teman-teman tambahkan. Memasukkan airnya per 1 sendok makan ya, supaya tidak kelembekan. Oke teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata. Matikan stand mixernya lagi. Masukkan 50 gram margarin. Lanjut di mixer lagi menggunakan kecepatan nomor 3. Di mixer sampai adonannya kalis elastis, kurang lebih selama 15-20 menit, atau menyesuaikan dengan kecepatan stand mixernya masing-masing. Oke teman-teman, ini setelah aku mixer kurang lebih selama 20 menit, adonannya sudah kalis elastis, ditandai dengan adonannya terlihat halus, dan tidak ada lagi adonan yang menempel di wadahnya. Untuk langkah selanjutnya, pindahkan adonan ke alas kerja, bulatkan dan padatkan adonan supaya adonannya nggak cepat ngembang ya sewaktu dibagi dan ditimbang-timbang. Olesi tipis permukaan adonannya menggunakan minyak goreng supaya adonannya nggak kering. Nah ini lanjut aja aku bagi dan timbang-timbang adonannya. Untuk adonannya aku timbang dengan berat 22-23 gram atau disesuaikan dengan selera. Setelah semua adonannya dibagi dan ditimbang-timbang, untuk langkah selanjutnya adonannya dironding. Ronding adonan sampai benar-benar padat dan juga mulus. Caraku meronding, jari jempol dan jari tengah membentuk seperti huruf C, kemudian gerak memutar seperti gerakan maju mundur seperti ini. Kunci adonan mudah dironding itu adonannya harus kalis elastis. Dan juga jangan sampai adonannya over mixing karena sudah terbentuk gelembung-gelembung udara. Jadi kalau dironding adonannya nggak bisa padat dan juga mulus. Setelah semua adonannya dironding, untuk tahap selanjutnya yaitu di resting. Taburi terlebih dahulu adonannya menggunakan tepung terigu supaya kelembabannya tetap terjaga. Resting aku lakukan di box tertutup rapat. Di resting kurang lebih selama 10-15 menit. Oke teman-teman, ini setelah aku resting selama 15 menit. Adonannya sudah sedikit mengembang. Untuk langkah selanjutnya yaitu dicetak. Ambil adonan yang pertama kali dironding, baluri menggunakan tepung terigu, letakkan adonan di dalam cetakan. Nah ini langsung aja ditekan atau didegasing secara perlahan untuk membuang gas yang ada di dalam adonan. Kalau adonannya sudah didegasing, langsung aja ini dibolongin bagian tengahnya menggunakan selongsong benang.
Lakukan mencetak adonan secara berurutan sampai semuanya habis. Adonan yang sudah dicetak, letakkan pada alas donat yang sudah ditaburi tepung supaya tidak lengket. Menggunakan alas donat seperti ini juga mempermudah saat proses menggorengnya nanti. Setelah semua adonannya dicetak, untuk langkah selanjutnya di proofing. Proofing aku lakukan di box terbuka, di proofing sampai adonannya mengembang 2 kali lipat. Kalau teman-teman mau proses proofing berjalan lebih cepat, bisa gunakan lemari proofing. Proofing jangan berpatokan dengan waktu ya teman-teman, sesuaikan dengan suhu sekitar. Kalau suhu sedang panas, waktu proofing berjalan lebih cepat, begitu juga sebaliknya. Oke teman-teman, ini setelah aku proofing selama 1 jam 20 menit, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat ya. Sebelum digoreng, angin-anginkan terlebih dahulu donatnya menggunakan kipas angin. Diangin-anginkan kurang lebih selama 15 menit supaya donatnya kering. Jadi kalau digoreng donatnya nggak beruntusan. Goreng pada minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya dengan suhu antara 160 sampai 170 derajat. Untuk teknik menggoreng, cukup 1 kali balik maksimal 2 kali balik supaya donatnya tidak terlalu menyerap minyak. Nah teman-teman, untuk menggoreng donat kali ini, aku pakai organic blue pan set dari Bolde. Terdiri dari 5 piece, ada saucepan 18 cm beserta tutupnya, fry pan 22 cm, workpan 24 cm beserta tutupnya. Kedua penutup kacanya ini anti slip ya, dan juga tahan panas. Dilengkapi organik infrared antibakterial teknologi, bisa membunuh bakteri ya. Membuat pan jauh lebih sehat untuk kesehatan dan juga aman untuk lingkungan. Dengan 10 layer granite coating sehingga menjadikan pan lebih kuat dan anti lengket. Dilengkapi dengan teknologi induction bottom yang menjamin pemanasan cepat merata ke seluruh permukaan, menjadikan masakan lebih cepat matang. Handle-nya dari bahan bakelit dengan corak kayu yang anti panas, nyaman dan stabil ketika digenggam. Bisa untuk semua jenis kompor, kompor gas maupun induksi, dan juga kompor listrik. Nah, yang mau samaan, yuk pilih wajan organik blue pan set dari Bolde. Masak dengan hati, pilih wajan peduli bumi. Oke teman-teman, ini donatnya sudah aku balik ya. Goreng sampai matang. Kalau sudah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Saat mengangkat donat, hentakkan beberapa kali supaya white ringnya tidak terlalu merosot. Lanjut goreng sampai habis. Tunggu sampai benar-benar dingin baru bisa diberi topping. Untuk toppingnya, di sini aku menggunakan coklat batang, varian rasa coklat dan juga green tea. Coklat batangnya ini sudah aku lelehkan sebelumnya tanpa menggunakan campuran bahan lain seperti minyak goreng ataupun mentega putih, karena menurut aku nanti hasilnya itu kurang bagus ya, seperti berminyak dan nggak ngeset. Lakukan menoping donat sampai semuanya habis. Untuk satu resep ini aku dapat 42 donat dengan daun 22 sampai 23 gram. Setelah semua donatnya diberi topping, nah ini bisa dikemas. Untuk kemasannya ini aku menggunakan mika seperti ini ya. Kalau nggak salah ini tuh mika egg tart. Nah teman-teman, untuk tips pengemasan donat menggunakan mika seperti ini. Kalau donatnya sundul, teman-teman bisa gunakan mikanya dibalik seperti ini. Jadi nanti topping donatnya nggak nempel di mikanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari aku. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali di video berikutnya.